Estetika merupakan ilmu yang berusaha memahami, menyelidiki, mencari tahu mengenai keindahan. Jadi, estetika ini adalah ilmu yang berusaha untuk menyelidiki, mengupas tuntas mengenai keindahan. Estetika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama deskriptif, yang kedua normatif. Estetika deskriptif adalah estetika yang menggambarkan gejala-gejala pengalaman, sedangkan normatif adalah estetika yang mendasari dari pengalaman tersebut. Dalam ilmu estetika sering muncul istilah seni dan keindahan, dan banyak orang yang menyamakan hal tersebut, padahal keduanya sangat berbeda. Seni merupakan realisasi atau wujud nyata dari ide seniman yang dituangkan dalam wujud benda. Contohnya adalah seniman lukis. Ia menuangkan idenya ke dalam sebuah lukisan di atas kanvas. Nah, yang dimaksud dengan seni itu adalah hasilnya atau lukisannya tersebut. Kemudian keindahan. Keindahan merupakan keselarasan, keseimbangan, kemudian keteraturan, hubungan-hubungan bentuk sebuah karya. Keindahan juga menyenangkan penglihatan dan pendengaran. Jadi sebuah karya seni bisa dinilai indah atau tidaknya dilihat dari keselarasannya, keseimbangannya, hubungan-hubungan bentuknya, kemudian indah dilihat oleh pendengaran dan penglihatan. Kemudian periode pertumbuhan estetika. Periode pertumbuhan estetika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paham rasionalisme. Paham ini menyatakan bahwa kebenaran harus dibuktikan dengan logika dan analisis yang jelas. Jadi sesuatu dikatakan benar jika ada analisis dan logika yang jelas dan ada faktanya. Jadi apabila tidak ada analisis atau fakta yang jelas, kebenaran itu tidak bisa dikatakan kebenaran. Yang kedua adalah paham empirisme. Paham ini menyatakan bahwa kebenaran itu harus dibuktikan dengan indrawi. Jadi sesuatu dikatakan benar apabila bisa dibuktikan dengan dilihat, kemudian didengar, diraba. Jadi kebenaran jika tidak ada pembuktian secara indrawi tidak bisa dikatakan benar. Kemudian paham rasionalisme. Paham ini menyatakan bahwa analisis atau fakta haruslah sesuai dengan penglihatan atau indrawi. Jadi paham rasionalisme ini menggabungkan paham empirisme dengan paham rasionalisme. Paham ini menyatakan bahwa tidak bisa menyatakan kebenaran dengan memihak salah satu empiris atau rasionalisme. Jadi paham ini harus menyatakan kebenaran itu harus ada faktanya, analisisnya, kemudian bisa dilihat secara indrawi, dirasakan, baru dikatakan benar. Selanjutnya adalah problematika estetika. Yang pertama adalah nilai seni. Nilai seni ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nilai estetis. Nilai estetis ini menyangkut garis, kemudian bentuknya. Terus kalau seni tari bisa irama, kemudian geraknya. Yang kedua adalah nilai ekstra estetis, yaitu nilai tambahan, merupakan nilai tambahan yang terdapat pada bentuk hewan, bentuk binatang, bentuk tumbuhan, atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya adalah nilai pengalaman atau estetis. Nilai pengalaman estetis. Pengalaman ini sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah artistik dan
estetik. Artistik ini adalah pengalaman dari si seniman saat membuat karya seni tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman yang ia rasakan saat ia melakukan proses pembuatan karya seni. Sedangkan nilai estetis ini adalah nilai yang muncul dari si penikmat seni saat ia melihat si karya seni tersebut. Dan rasa dari si penikmat seni saat melihat karya seni itu bisa berbeda-beda dan bermacam-macam. Bisa ada yang merasakan keindahan, atau ia merasakan biasa saja, atau ia merasakan ketakutan. Jadi pengalaman dari si penikmatnya itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah perilaku orang yang membuat karya atau seniman. Jadi sebagai seniman, ia berusaha menuangkan ide-ide di dalam pikirannya ke dalam sebuah karya seni. Namun terkadang ide dari seniman itu saat ia membuat karya kemudian dinikmati oleh penikmat seni itu berbeda. Yang disampaikan idenya itu terkadang nyampainya berbeda. Yang keempat yaitu seni. Ada 4 ciri khas estetika yang terdapat pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ini konsep tentang seni sebagai teknik. Kenapa dapat dikatakan seni sebagai teknik? Karena pada zaman Yunani kuno ini, suatu kegiatan yang memiliki teknik ataupun cara itu dapat dikatakan sebagai seni. Yang kedua, konsep tentang seni yang rasional. Nah, rasional ini artinya masuk akal ataupun logis. Sehingga Plato pun pernah mengumumkakan bahwasannya seni itu bukan yang irasional, melainkan rasional. Karena pada zaman Yunani sebelum adanya filsuf-filsuf yang menjabarkan maupun meluruskan pengertian-pengertian seni, itu sangat melenceng maupun terkadang seni ini irasional. Contohnya pada zaman itu terdapat patung-patung yang tidak senonoh, kemudian lukisan-lukisan tragedi yang tidak sepantasnya ditampilkan karena mengandung nilai kekerasan maupun nilai tidak estetika seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsep tentang kerja seni sebagai suatu aktivitas. Digarisbawahi sebagai suatu aktivitas yang cirinya berlawanan dengan kreativitas. Nah, contohnya begini, gunung. Gunung itu bukanlah seni karena ia bukan aktivitas, ia sudah tercipta. Kecuali ketika seseorang melukiskan gunung tersebut, sehingga lukisan itu pun menjadi sebuah seni. Nah, kemudian yang terakhir ada kemunculan pendekatan formalis dan fungsionalis tentang seni yang dipersatukan dalam paradigma mimesis. Nah, konsep ini sangat berkaitan dengan konsep-konsep sebelumnya, di mana ia melibatkan alam untuk objeknya, seperti itu. Nah, namun walaupun Aristoteles maupun Plato dan filsuf-filsuf lainnya sudah meluruskan maupun mengembangkan teori estetika ini, namun teori Aristotelian ini dengan aspek pengalaman estetika secara emosional bersifat edukatif ini tidak benar-benar berpengaruh hingga abad ke-17. Karena pada zaman itu, masyarakat Yunani kuno itu sangat tidak dapat menerima ilmu maupun masukan-masukan orang lain, karena pada zaman itu masyarakat Yunani sangat berpedoman dan berpegang teguh dengan dewa-dewa yang disembahnya. Sehingga teori estetika harmoni yang terkait diteruskan kepada pemikir abad pertengahan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sartika akan menjelaskan mengenai pemikiran dan konsep estetika menurut Plato. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Plato ini adalah seorang ahli filsuf yang berasal dari Yunani. Jadi, dia ini dilahirkan dari keluarga bangsawan. Nah, singkatnya seperti ini. Plato melalui gurunya yaitu Socrates, ia mulai menyadari akan kemampuan intelektual yang dimilikinya,
kemudian ia mulai mempelajari apa-apa saja yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Socrates. Berbicara mengenai konsep estetika, di sini Plato memberikan prasyarat untuk memahami konsep estetikanya. Apa prasyaratnya? Nah, prasyaratnya adalah kita terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan realitas. Nah, untuk lebih mudahnya di sini Plato menggambarkan ada sekelompok tahanan yang ditahan di dalam gua. Kemudian di belakang para tahanan itu terdapat para budak yang membawa berbagai peralatan. Nah, kemudian di belakang para budak ini tadi ada api, ya, ada api. Nah, jadi diceritakan sekelompok tahanan ini tidak boleh menghadap ke belakang, hanya boleh menghadap ke depan, yaitu tembok gua ini tadi. Nah, tetapi ada satu orang tahanan yang diperbolehkan melihat ke belakang, ke samping, ke depan, dan segala arah. Dia bebas melakukan apa saja. Nah, kemudian para tahanan yang hanya boleh menghadap ke tembok melihat adanya bayang-bayang yang ditimbulkan oleh cahaya yang ditutupi oleh benda, yaitu para budak ini tadi, memikirkan bahwa apa yang dilihatnya, yaitu bayang-bayang, adalah realitas yang sebenarnya. Realitas yang sebenarnya itu apa? Atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian satu orang tahanan ini tadi yang bisa melihat ke segala arah, lalu keluar gua dan melihat rumah, kemudian pohon, langit, dan lain sebagainya. Barulah dia menyimpulkan bahwa apa yang dilihatnya tadi, yaitu bayang-bayang, bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanya tiruan dari realitas yang ada. Nah, setelah kita memahami realitas, barulah kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsep estetika. Nah, jadi dalam konsep filsafatnya, si Plato ini melahirkan teori mimesis. Nah, apa teori mimesis? Jadi teori mimesis ini adalah teori yang melihat dunia sebagai barang tiruan dari dunia yang asli. Kemudian kaitannya dengan seni apa gitu ya? Kaitannya dengan seni ini adalah karya seni ini adalah karya yang meniru dari kenyataan yang ada di dunia ini, kecuali seni musik. Mengapa musik? Ya. Nah, jadi menurut si Plato ini, musik ini adalah karya seni yang baik, ya, karya seni yang baik. Jadi pada zaman dahulu, karya seni musik ini memiliki kedudukan yang mutlak di dalam suatu pemerintahan karena bisa berdampak pada moral dan politik. Jadi dapat disimpulkan, konsep estetika menurut Plato ini adalah bahwa karya seni adalah karya yang meniru kenyataan yang ada di dunia ini, atau dapat dikatakan karya seni merupakan karya yang meniru dari barang tiruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran dan konsep estetika Aristoteles. Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani Utara. Aristoteles adalah filsuf Yunani. Ia adalah murid dari Plato dan gurunya Alexander Agung. Ayahnya Aristoteles adalah fisikawan yang bekerja pada Amintas II. Pada saat ia berusia 15 tahun, ayahnya Aristoteles meninggal. Kemudian ia diasuh oleh pamannya yang bernama Prosenus. Pada saat ia berusia 18 tahun, ia dikirim ke Akademi Plato di Athena. Dalam Poetics, Aristoteles mendiskusikan secara sistematis kriteria formalis dalam menganalisis karya seni, khususnya sastra. Selanjutnya, pemikiran Aristoteles. Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato. Di waktu itu gagasannya masih sangat dekat pada gagasan gurunya, yaitu Plato. Yang kedua, ketika ia mengungsi. Yang ketiga, ketika ia memimpin Lekeon mencakup 6 karya tulisnya, yang dianggap sebagai karya tulisnya yang paling penting. Selanjutnya, estetika menurut Aristoteles. Berbeda dengan Plato, Aristoteles berpendapat seni justru memberikan dampak yang baik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan, tidak kalah dengan ilmu eksak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Nurafni Latifah, NPM 186210376. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran dan konsep estetika pada abad pertengahan. Jadi teman-teman, abad pertengahan ini terjadi sekitar abad ke-5 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Abad pertengahan ini dimulai semenjak runtuhnya Kekaisaran Romawi dan bangkitnya kekristenan di Eropa. Estetika pada abad pertengahan ini disebut sebagai estetika skolastik. Dalam sejarah disebut sebagai Dark Age atau abad kegelapan. Mengapa? Karena seluruh aspek kehidupan masyarakat barat pada saat itu dikuasai oleh agama Kristen, termasuk juga dengan seni. Jadi selama abad pertengahan ini seni bertugas melayani agama. Di sini peran seni tidak hanya menggambarkan keindahan duniawi saja, melainkan menggambarkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak dapat digambarkan, begitu. Kemudian di dalam abad pertengahan ini juga terdapat tokoh yang mana konsep estetikanya menjadi ciri khas pada abad pertengahan. Tokoh tersebut adalah Santa Thomas Aquinas. Santa Thomas Aquinas ini merupakan seorang pendeta Ordo Dominican yang lahir pada abad ke-13 di Napoli, Italia. Cara pandangnya sangat dipengaruhi oleh karya Plato, Aristoteles, dan Agustinus. Santa Thomas Aquinas mengatakan 3 ciri-ciri estetika. Yang pertama, bersifat metafisik dan rasional. Yang kedua, keindahan adalah aspek dari kebaikan. Dalam karya seni yang indah identik dengan yang baik. Dan yang ketiga, keindahan adalah yang menyenangkan secara indrawi. Keindahan itu berkaitan erat dengan hasrat atau keinginan. Menurut Santa Thomas Aquinas, keindahan memiliki syarat yang terdiri dari 3 kualitas, yaitu yang pertama, integritas atau kelengkapan. Artinya, karya tersebut sempurna, tidak terpecah, dan tidak tersamai. Yang kedua adalah harmoni, selaras, dan proporsional. Dan yang ketiga adalah kecemerlangan. Artinya, karya tersebut jelas, terang, dan jernih. Beberapa hal tersebut membangun konsep estetika Santa Thomas Aquinas yang khas sebagai perkawinan dari filsafat Yunani klasik, khususnya Aristoteles dan Plato, dengan teologi kekristenan. Berikut merupakan beberapa konsep estetika Santa Thomas Aquinas yang menjadi khas pada masa tersebut. Yang pertama, estetika adalah cabang atau bagian dari teologi. Yang kedua, keindahan bukanlah nilai yang independen, melainkan lebih sebagai percikan kebenaran dari kesempurnaan yang ilahi. Yang ketiga, kata kuncinya adalah mengatasi dunia indrawi menuju kontemplasi langsung kesempurnaan ilahi. Dan yang keempat, keindahan sejati berada di wilayah Tuhan, ditangkap lewat intelek atau intuisi musik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.